Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8. Pada hari ini kami akan menampilkan video praktikum konseling individu dengan teori pendekatan behavior dengan saya Azizah Radia Silmi dengan NPM 2413052019 sebagai konselor. Saya Dinda Raiza dengan NPM 2413052037 sebagai konseli. Saya Indah Nur Aziza dengan NPM 2413052013 sebagai kameramen dan editor. Selamat menyaksikan. Halo, siapa nih? Boleh kenalan diri dulu? Oke, halo Kak. Kenalin, nama aku Dinda Raiza. Aku salah satu mahasiswi di Universitas Lampung. Nah, kalau boleh tahu, Dinda ya? Dinda tahu sesi konseling ini dari sini? Oh, sebenarnya dari teman sih, katanya di BK itu kan ada yang namanya sesi konseling, jadi mau coba cerita lah. Coba cerita ya. Gitu, kalau gitu aku boleh tanya dulu, perasaan Kak Dinda hari ini gimana? Perasaannya Kak, Boleh diceritain deh kalau di 1 sampai 10. kayaknya 5, biasa aja sih. Biasa aja ya. Kalau gitu boleh Kak Dinda mau bahas atau mau cerita di sini? Cerita ya tadi ya. Iya. Boleh disebutin? Gak apa-apa, kamu bebas mau cerita di sini. Terus mau nyiapin, mau mau nangis, mau jerit-jerit juga gak apa-apa, bebas. Dan di sini juga aku kasih tahu dari awal, kalau memang jadi takut bercerita tentang rahasia atau konfirmasi, tenang aja, aku bakal menjaga rahasia karena konselor di sini punya akses kerahasiaan dan dijamin nggak akan nyebar kemana-mana dan pasti terjaga. Oke, jadi aku boleh cerita bebas nih. Boleh dong, nggak apa-apa. Karena sebelumnya aku kan sempet ragu kalau buat cerita ke orang tuh Kak ya. Jadi aku memutuskan ya udahlah, aku coba konseling aja sendiri. Boleh. Jadi langsung aja ya Kak. Jadi sebenarnya aku tuh ada beberapa problem gitu Kak. Nah, termasuk dalam hal kayak penilaian orang lain terhadap aku sendiri. Terus juga aku sering kali merasa kayak aku merendahkan diri sendiri gitu loh Kak. Dan aku juga sering kalau ada masalah aku lebih sering menghilang dari masalah tersebut daripada langsung menyelesaikan masalah itu. Oke. Jadi masalah yang kita bahas atau yang kamu ceritakan ini itu ada masalah ketidakpercayaan diri ya, gender itu ya, sama tadi penilaian orang lain itu gimana kamu merasa takut ya gimana, terus sama tadi juga kamu kalau ada masalah menghindar ya, Suka menghilang. kayak emosi kan, dipacu oleh emosi kan, Lebih ke tidak ingin membuat keputusan saat emosi Kak, jadi lebih memilih tenang dulu baru ya udah ngobrol gitu. berarti ini kita sama-sama tujuan dulu ya sekarang. Tujuannya kamu kita di sini, kamu bahas sesuatu yang tadi itu untuk supaya diri kamu lebih nyaman lagi, lebih kenal diri sendiri, lebih kamu pasti pengen lebih menghargai diri sendiri, lebih menghargai diri sendiri, dan supaya kamu juga bisa tidak menghindar dari orang lain. Oke, kamu setuju dengan tujuan kita hari ini? Setuju. Karena kamu alasan karena kamu tidak terus kamu akhirnya menjauh karena
aku namanya kalau lihat sendiri gitu kan. Nah dari situ kan kamu juga punya bahan overthinking tentang penilaian orang lain yang dari awalnya tidak bisa diri, akhirnya kamu takut lah. Nah, yang kamu rasain atau yang kamu pikirkan tentang takutnya apa dengan penilaian orang lain itu apa aja sih? Maksudnya dari apa aja gitu? Kamu takutnya karena pikiran kamu orang bicara apa sebenarnya? Kalau yang dari aku rasain sih, aku takut mereka kayak mungkin langsung judge gitu loh kak, langsung judge penampilan atau melihat potensi mungkin dan itu. Terus aku juga sisi negatifnya tuh aku jadi kalau punya teman aku tersisu, jadi kayak aku takut kayak mereka nambahin aku karena suatu hal kayak apa memang ya udah kita pure temenan gitu. Tapi dari SD ke SMA bahkan pada sekarang sih alhamdulillah aku ketemu teman-teman yang baik dan kalau ditanya tuh mereka suka bilang gitu lah ya kayak ya udah aku temenan sama kamu ya karena itu kamu, kalau kita nggak sefrekuensi juga aku nggak mau temenin kamu gitu, bukan karena hal-hal yang aku takutin lah gitu. Nah dari tiga kejadian kamu sampai sekarang problem solving kamu untuk menyelesaikan ketidakpercayaan diri, terus takut atas penilaian dari kamu dari orang lain, terus ada yang menjauhi orang yang karena emosi kamu, itu biasanya kamu apa yang problem solving? Jadi problem solvingnya biasanya aku suka art terapi gitu kak, aku suka melukis, jadi sebisa mungkin kayak pengalihan aku terhadap hal-hal yang bikin pikiran aku itu berubah tentang orang atau mungkin perkataan pikiranku sendiri terhadap aku, itu aku nuanginnya dengan cara melukis. Aku melukis hal apapun yang saat itu ada di pikiranku, mungkin bebas sih, mulai dari benda, hewan, atau apapun. Terus juga aku mau bilang bahwa dampak dari mungkin trauma masa kecil mungkin dari trauma kecil itu aku jadi takut buat naksir sama orang kak, walaupun ya pernah dinaksir orang yang aku jadi tersisu juga gitu loh kak. Aku juga nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara hal-hal kecil yang dulu terjadi, jadi aku takut gitu dan selalu pengalihannya ya lukis. Kalau nggak lukis ya mungkin aku fotografer atau journaling, atau dulu aku sempat diari sampai SMP aku kalau nggak salah. Terus pas SMA kan mulai kayak beralih ke teknologi gitu, jadi udah nggak jurnal lagi. Biasanya sampai lukis. Iya lukis, dan aku dulu nulis sweater kak. Dulu ada satu temanku yang juga hobi lempet, dan aku juga bingung ya kak, antara aku memang ada potensi di hal yang aku sukai atau gimana. Dulu pembaca lempet tuh tembus sampai 2 juta aku baca, tapi lagi-lagi aku malu untuk maafnya ke publis gitu. Aku nggak tahu ya, selalu aja kayak setiap kali ada hal yang membuat aku bangga, pikiranku tuh langsung balik kayak emang kamu siapa gitu loh, kayak jadi aku tuh gak pernah maaf ke publik, dan yang tahu selalu teman-teman deketku. Jadi teman-teman deketku tuh kayak ayo gitu lah, ayo share di WA, share di ini, biar yang makin baca tuh makin tahu gitu yang terus tuh kamu gitu. Karena kan di akun itu juga aku pakai identitas palsu gitu loh kak. Jadi jadi kayak mungkin itu buat aku lebih nyaman nulis, jadi orang-orang tuh tahu kayak oh ya udah nulis tuh bukan atas nama aku yang asli, dan yang tahu tuh cuma teman-teman deket doang. Saya Iya
jadi rahasia umum aja. Kayak udah. Masih ongoing, masih 11 episode tapi nggak aku terusin karena sibuk di real life kan. Itu pas masa SMP. Nah, jadi apa sih Ya, ada sih kak. Jadi dari sifat aku yang tadi itu sekarang aku suka nyesel gitu loh, kayak oh kenapa kesempatan ini nggak diambil ya, kesempatan ini nggak diambil padahal sertifnya lumayan loh gitu kan, buat apa ya, buat nunjukin kayak sebenarnya aku dulu ada kesempatan yang menang tolak gara-gara aku itu tadi. Mungkin mungkin masih pemikiran anak-anak gitu ya, masih pemikiran anak-anak yang kayak udahlah yang main aja gitu. Walaupun aku ditawarin kayaknya orang-orang tuh kayak nggak percaya gitu loh kalau aku bisa, jadi kayak udahlah tawarin ke yang lain, padahal aku sering banget ditawarin ya gitu-gitu, cerdas banget, basket, tari, kayak ya pidato, storytelling, tapi kayak ya udah balik lagi. Dan alhamdulillahnya orang tua tuh nggak yang menuntut di akademik gitu loh, jadi kayak ya udah kalau suka ya udah, tapi kalau nggak nyaman ya kita tinggalin gitu. Jadi kayak sebenarnya bunda sama ayah tuh udah kayak apa ya, kalau mau cerita aja gitu loh. Aku kan dipanggil gue ya, kayak cerita aja loh kalau misalnya ada yang mau ceritain. Karena anaknya lebih memilih untuk diri, karena apa ya, di keluarga kami itu aku ya kak, aku berpikir nggak mau nambah-nambahin pikiran, karena kan bunda sama ayah udah banyak pikiran yang ya apa sih tentang keuangan, tentang ini, jadi aku tuh nggak mau. Mereka tuh kayak mendengarkan kalau kesah aku yang nggak penting sebenarnya. Jadi ya udah sebisa mungkin aku pendem. Jadi kayak ya gitulah. Jadi sedikit menyesal lah sekarang kenapa dulu tidak diambil. saat mungkin setelah ya membuat kamu tidak meninggal dan ada penyesalan ini yang kamu merasa itu apa gitu, yang kamu lakuin di saat kejadian itu apa? Apa ya? Aku diem terus aku mikir kayak aku salah apa? Kok dia begitu? Aku salah apa ya gitu? Terus ya aku ya kayak tadi yang kata aku tadi, aku lari, aku menyendiri sampai aku tenang. Pas aku tenang ya udah aku balik lagi seperti tidak ada yang terjadi. Kamu lebih memilih sendiri, Iya. kamu lebih sendiri dari Iya, jadi mungkin teman-teman melihatnya kayak oh yaudah Dina emang orangnya ceria kan, jadi kayak ya udah gitu. jadi kamu memilih kalau Iya. berarti kalau kamu menjauh dari mereka itu, aku kelihatan memperlihatkan nggak kalau kamu menjauh atau mau sendiri gitu. Biasanya kamu lihatnya Enggak sih Kak, cuman kayaknya teman-teman itu tahu kalau misalnya aku putus space yang sendiri gitu, jadi pas aku ada di keluarga ya udah aku happy aja, dan mereka juga kayaknya nggak berani untuk tanya aku kenapa, karena aku orangnya juga nggak mau mereka tahu masalah aku gitu. dan dari cerita sendiri katanya kamu sudah aku mau menawarin nih, jadi aku ada pendekatan konseling itu konseling senior. Jadi konseling senior ini mereka terjadi kalau punya aku. Nah, kita boleh nih satu-satu kita sebutin pengulangan terlihat ya dari kamu itu ya. Yang pertama itu tadi ada ketidakpercayaan diri, terus kamu takut atas penilaian orang lain, lalu setelahnya kamu memendam rasa perasaan kamu yang suka, dan akhirnya kamu malah menjauhi
orang-orang terdekatmu berkaya, juga orang terdekatmu di saat kamu tidak baik-baik saja dan di saat kamu tidak baik-baik saja. Iya. Nah, sebenarnya masih sedikit aja. Sebenarnya dalam kamu saat menjauhi orang-orang, kan kamu udah dapat teman-teman yang baik nih. Nah, di saat kamu jadi orang-orang ini atau di saat kamu nggak merasa sebenarnya itu nggak baik untuk diri, karena ini lagi atau berpikir lagi dengan percaya dirimu, kamu jadinya nggak ada space atau nggak ada kesempatan untuk memperbaiki rasa kepercayaan dirimu sendiri gitu. Kan kamu tadi ada perilaku di mana menjauhi masalah, menjauhi orang melihat kamu tuh jadinya menghindari situasi tersebut dan kamu tidak memberi kesempatan kepada diri kamu untuk menunjukkan kalau ternyata situasi tersebut itu gak seburuk itu loh. Aku pengen kedepannya kamu berusaha blocking pikiran itu, mau berusaha buang pikiran jauh-jauh di saat kamu udah muncul hal-hal baik di kamu, terus kamu muncul aku kayak pantas enggak, kamu tuh pantas, kamu tuh berhak, semua berhak, semua orang tuh berhak bahagia, semua orang tuh berhak punya prestasi, semua orang tuh berhak dikasih pujian, karena fitrahnya manusia itu udah seperti itu. Nggak ada yang berhak juga untuk menghalangi kamu gitu, bahkan diri kamu sendiri. Oke, jadi mulai sekarang coba percaya diri dulu. Mungkin susah karena dari buah pikiran kamu itu dari buah pikiran kamu itu pasti susah untuk mencabut durinya gitu. Pasti bakalan sakit dulu dan pasti ada bekasnya dulu. Tapi kalau perlahan kamu menutupi dengan hal yang baik, perlahan kamu oleh obat, oleh rasa ingin kamu mencoba kembali, rasa kamu ingin balik lagi seperti dulu, balik lagi ambis, balik lagi ingin berprestasi, pasti bekasnya bakalan hilang dan bakalan muncul pola-pola ini. Sekarang aku mau kenalin nih, ada yang namanya self monitoring. Ini salah satu teknik behavior ya. Nah, kita lakukan self monitoring ini ke satu-satu masalah kamu. Oke, yang pertama, langkah pertama itu coba di saat kamu mulai minder atau di saat kamu mulai tidak percaya diri, kamu boleh nih mencatat atau melakukan journaling. Yang kayak tadi kan kamu ada nulis journaling atau diary nih. Aku boleh minta tolong kamu lakukan itu lagi. Di saat kamu minder atau tidak percaya diri, kamu tulis atau kamu ketik lah. Kalau sekarang kan lebih banyak yang HP kan. Ketik apa perasaan kamu di saat di saat kamu tidak percaya diri itu. Dan apa yang penting kamu lakukan sebenarnya di saat kamu minder atau tidak percaya diri itu. Nah, kamu boleh sekarang kamu praktekin. Kamu keluarin rasa isi hati kamu atau pikiran kamu nih di saat kamu minder atau di saat kamu tidak percaya diri itu sebenarnya apa sih yang mau kamu lakukan di saat itu? Pakai suara hati dulu. Ya jangan pikirin perkataan orang lain yang kamu terjadi. Lebih kayak sebenarnya aku bisa dengan perkataan orang lain yang ingin terjadi, ya udah jangan dipikirin, lakukan aja yang baik biar dapat hasil yang baik. Benar. Pokoknya di saat kamu mencatat itu, kamu harus diiringi dengan afirmasi positifnya. Oke. Yang kedua, aku pengen kamu lakukan afirmasi positif. Kalau kalian mencatat, yang ini afirmasi positif secara nyata. Di saat kamu itu merasa kalau kamu itu takut dengan penilaian orang lain, kan bisa
misal nih, ambil contoh saat kamu ingin melakukan pidato lah, atau melakukan presentasi lah di saat di kuliah. Nah, sebelum kamu berangkat melakukan hal tersebut, kamu bisa kacaan, kamu bisa melakukan dengan ini. Kamu katakan afirmasi positif seperti aku ini keren, aku ini bisa, eh, aku ini pintar, aku ini cantik, aku ini bisa, aku ini memiliki potensi. Itu, kamu bisa. Akan saya coba Kak, saya berusaha. Oke, pokoknya kalau bisa itu setiap hari. Walaupun kamu nggak harus nggak maju ke depan, tapi memang tadi ada omongan kalau di tempat ramai ya, tempat ramai atau tempat-tempat yang asing atau tempat orang yang asing, itu kamu mulai takut dengan penilaian orang lain gitu ya. Aku tuh gimana sih penampilannya, gimana sih? Kamu harus mengulangi lagi afirmasi itu di saat kamu di tempat ramai itu. Kamu boleh mengulangi kata-kata yang sudah kamu lakukan di depan cermin tadi itu. Kamu yang diri kamu di cermin itu kan pasti ada rasa percaya diri ya, kayak oh ini ya rasanya positif, oh ini ya rasanya mencintai diri sendiri gitu. Kamu ulangi lagi di tempat ramai, itu pasti bakal mengeluarkan hal-hal yang positif gitu. Jadi kamu memblocking hal yang membuat kamu overthinking. Hal yang kamu overthinking itu kamu timpa lagi dengan afirmasi positif kamu itu. Oke, kayak baik Kak. Coba ya. Kayak yang ketiga, di saat kamu menjauhi atau ingin menjauh dari orang-orang, aku pengen nanya, kamu ada nggak teman dekat? Ada nggak? Ada kan yang tadi kamu cerita dari yang SMP, SMA, kuliah bahkan ya. Mungkin di saat kamu ada masalah, di saat kamu ada beban di hati, yang bikin kamu sakit hati, boleh kamu ceritain pelan-pelan ke teman dekat kamu. Sedikit-sedikit aja kayak, aku tadi tuh gak suka loh ada orang kayak gini. Aku gak suka loh, gak apa-apa walaupun kamu gak ceritakan detailnya, tapi kamu boleh melegakan rasa isi hati kamu sedikit, jangan dipendam. Karena hal-hal yang dipendam itu malah membuat luka batin gitu ya. Luka batin itu tambah melebar, tambah bernanah lah istilahnya. Jadi itu susah sembuhnya. Jadi mulai sekarang coba lakukan untuk berbagi kepada orang lain, berbagi kepada teman dekat. Kalau kamu berat keluarga, kamu masih ada teman dekat kamu. Karena kamu dianugerahi dengan teman-teman dekat yang mendukung kamu. Mereka tuh pasti bakal menerima kamu. Mau kamu gimana pun, mau kamu lagi bangun tidur, kamu lagi nggak prepare, kamu lagi nggak make up, kamu lagi mau mandi, pasti bakal diterima terus sama mereka karena mereka diterima. Kamu ya kamu. Jadi kamu harus percaya diri. Seenggaknya juga mereka dulu. Oke. Susah pasti karena apa? Karena dari kebiasaan kamu sudah dari kebiasaan pikiran kamu gitu. Tapi percaya kamu pasti bisa. Oke, baik. Kita ulangi lagi tadi. Self monitoring yang harus kamu lakukan pertama apa? Jadi kalau misal hal itu muncul, terus bisa mungkin diungkapinnya dengan cara aku langsung ngasih kelas perasaan hal itu. Lalu kedua, kalau misal aku ingin memulai suatu hari, aku biasanya dengan afirmasi positif. Aku akan mencermin, aku akan bilang diri aku sendiri bahwa hari ini tuh gak apa-apa, hari ini tuh kalau bisa melakukan yang baik, kamu bisa, kamu hebat, dan lakukan yang terbaik dan jangan pikirin perasaan orang lain. Jangan lupa untuk Dan yang terakhir, kalau misal itu masih terjadi lagi, bisa mengulangi afirmasi positif yang dari rumah dibawa ke tempat ramai di saat perasaan itu kambuh. Jadi 3 hal itu yang terakhir mungkin
pelan-pelan membagilah isi pikiranku sekarang dengan teman-teman dekat agar pikiranku juga lega dan tidak akan menjadi menumpuk di kemudian hari dan nantinya mungkin akan meledak. Jadi sebisa mungkin aku akan berusaha sih buat berubah dan untuk memperbaiki diri sendiri, seenggaknya membuat diriku menjadi lebih tenang atau lebih rileks ke depan, karena mau gimana pun kan kita harus mencintai diri sendiri. Terlebih dahulu, kalau emang kamu berat lagi, aku boleh kesini lagi. Tapi sepertinya lebih baiknya kamu punya saudara yang lebih kamu percaya, dan lebih dekat yang tahu sebelumnya kamu. Kamu bukan Clara dan bukan Clara kesini, tapi sepertinya kamu lebih bebas juga lah untuk mereka. Oke? Nah, dari kesempatan yang tadi itu, aku pengen mungkin ada latihan atau homework lah ya, atau PR kamu untuk kemudian hari atau mulai hari ini dan sampai seterusnya, kamu lakuin ketiga hal tersebut. Jangan dilepas, lakuinnya pelan-pelan aja. Aku gak minta instan kok, gak minta nanti juga saat ini juga, tapi pelan-pelan. Kayak pertama tadi itu tercatat perasaan kamu saat kamu merasakan hal ketidakpercayaan tadi itu. Terus kamu melakukan afirmasi positif setiap harinya, jangan dilewati, oke? Terus dari afirmasi positif ini kamu ingat-ingat di saat kamu melakukan hal-hal yang perlu kamu di depan banyak orang atau di saat kamu dalam lingkup orang ramai. Lalu kemudian yang terakhir, kamu memulai membuka diri kamu ke orang-orang yang kamu percaya atau orang-orang yang kamu dekat. Kamu sanggup? Sanggup Pak? Ya, pelan-pelan lakukan, karena apa? Cintai diri kamu terlebih dahulu. Jangan mendengarkan perkataan orang lain. Oke, utamakan diri kamu terlebih dahulu. Hari ini kita udah bahas banyak hal lah, dari kamu masalah kamu yang tadi contoh menghindar, menjauhi diri, menghindar rasa. Terus kita juga udah bahas langkah-langkah bagaimana mengatasinya. Sudah tahu apa saja latihannya. Nah, dari hari ini boleh dong tahu apa yang kamu dapat. Dari hari ini sih yang aku rasain, tubuh aku jadi lebih tenang sih Kak, karena aku udah cerita apa yang selama ini aku rasain. Terus juga aku sekarang udah tahu bagaimana cara ngatasin kalau misal sikap itu tiba-tiba muncul. Terus yang ketiga, mungkin aku belajar untuk lebih terbuka lah sama orang-orang sekitar tentang apa yang aku rasain, bagaimana keadaan aku sekarang. Karena mungkin hal-hal kecil kayak gitu juga sangat berpengaruh ke diri aku sendiri, sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental aku sendiri. Jadi sebisa mungkin aku udah belajar lah dari sesi ini bagaimana cara mengatasinya dan buat diri aku bisa menerima diri aku sendiri lah. Karena memang perubahan itu butuh waktu yang lama. Perubahan perilaku itu memang butuh waktu yang lama dan tidak mudah, karena ini kalau sudah jadi kebiasaan ya. Tetapi kebiasaan itu jangan selalu dipelihara, jangan selalu dijadikan seperti duri yang kamu biarkan tinggalkan. Karena kan kalau dulu dibiarkan pasti rasanya apa? Tambah sakit, perih dan kalau itu malah terjadi dalam kulit lain di saat itu disenggol, itu bakal sakit juga dan itu bakal menyebabkan penyakit lain-lainnya. Jadi tapi perilaku itu bisa berubah, bisa
bisa diubah kalau melakukan latihan yang konsisten. Nah, latihan yang tadi itu yang aku sebut itu budaya tadi. Jangan melupakan, mencoba pelan-pelan. Pesanku, kamu tuh harus mengutamakan diri kamu terlebih dahulu. Kata-kata aku tadi itu, cintai diri kamu terlebih dahulu. Jangan jangan selalu melihat perkataan orang lain, jangan melihat apa yang orang lain berikan pendapat. Apalagi kalau yang jelek ya, itu jangan kamu suka, jangan kamu berikan. Karena apa? Karena menjalani itu kan kamu yang akan menjalani masa depan itu kamu. Jadi kalau kamu akhirnya malah terpuruk sendiri, akhirnya kan diri kamu. Jadi kalau ada orang lain yang kamu itu ya ditepis aja, kan kamu tahu itu nggak benar, ya kan? Kalau nggak benar, jangan diambil hati. Kan aku sih ya kan itu. Mungkin memang susah ya mengontrolnya, tapi kalau pelan-pelan dari latihan konsisten untuk memblokir hal-hal negatif itu pasti akan bisa. Oke, belajar untuk menangani diri sendiri dari perkataan orang lain yang jelek. Mulai bangun afirmasi positif untuk diri sendiri, karena memang hal tersebut butuh. Terima kasih banyak ya Kak Dinda, hari ini sudah hadir di sini, sudah berani untuk bercerita. Terima kasih juga udah berani untuk ngomong isi hati, udah ngungkapin perasaan Kak Dinda, udah ngungkapin isi pikiran Kak Dinda, terus udah berani juga mencoba. Aku pokoknya bangga sama Kak Dinda, bangga dengan potensi Kak Dinda, bangga dengan apa yang Kak Dinda lakukan sejauh ini. Oke, aku berharap Kak Dinda lebih menghargai diri sendiri ke depannya. Dan aku berharap Kak Dinda juga bisa datang ke sini lagi kalau ada apa-apa, boleh cerita ke aku lagi. Aku siap. Oke, terima kasih juga ya Kak telah mau mendengarkan keluh kesah atau masalah yang mungkin selama ini aku nggak berani cerita ke orang, dan baru kali ini aku buka lah di sini. Dan berkat konseling ini juga aku bisa tahu apa yang harus aku lakuin ke depannya, bagaimana biar diri aku lebih baik ke depannya dengan cara mungkin hal-hal kecil untuk mencintai diri sendiri, dan itu mungkin sangat berdampak ke diriku di kemudian hari. Terima kasih ya Kak. Cukup sekian video praktikum konseling individu dengan teknik behavior dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.